Pernah dengar ya? Organisasi Robito Alawiyah, Al-Irsyad dan sebagainya nggih. Niku sing ngedekno sinten? Yang mengesahkan siapa? Belanda nggih. Nahdlatul Ulama sing ngesahno sinten? Pertanyaan saya yang kalian belum bisa jawab. Siapa ulama besar Hasan Dipo? Cucu dari Gunung Ampel, Sunan Ampel. Loh, kalau tidak tahu Hasan Dipo, jangan cerita Hasan Dipo. Nanti akan menimbulkan fitnah. Jelas sekali. Dia adalah seorang konglomerat besar yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, mengorbankan hidupnya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Apa sejarahnya? Baru muncul kan di situs-situs NU. Saya mohon ya, Faisal Asegaf itu jangan cerita tentang Hasan Dipo sehingga membenturkan antara Hasan Dipo dan Yai Hasim. Pada tahun 2021, pada tahun 2018, kuburannya baru ditemukan pada tahun 2015. Ada masalah di dalam sejarah NU, masalah serius, bukan hanya Hasan Dipo, tapi nama-nama kalangan dari berbagai keragaman suku dan etnis yang ikut membesarkan NU. Ampun cerita aneh-aneh tentang Hasan Dipo. Masio presiden, Masio Kiai Top, nanti akan berhadapan dengan saya nanti. Kalau bercerita tentang Hasan Dipo yang aneh-aneh, gak diurui kalau muasis NU awet di bojok niku. Gak diurui. Kalau muasis NU itu Hasan Dipo, Yai Hasim ngomong ayo Kalau menjawab, kalau ngopen-ngopeni NU dianggap santrinya Yai Hasim, Husnul Khotimah nggih, tapi lek nang NU ngentit, sampai dulu kali Yai Hasim. Dulu kali Hasan Dipo. Nggih boten. Hari ini waktunya Nahdlatul Ulama balik maneh nang kitoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para juriyah muassis Nahdlatul Ulama. Yang di sini ada Yai Hisni Umar Burhan, terus ada Lora Maki Nasir, ketua PCNU Bangkalan. Beliau ini cicitnya Yai Khalil, Yai Muhammad Khalil. Jadi di sini juga mboten purun niki kami. Rada isin-isin nih kakang kula niki. Niki wonten nggih putune Yai Ahmad Marzuki Bureng, terus para alim, para ulama, dulur-dulur kula nggih, adik-adik kula nggih. Keranten suatu saat nanti ketika saya tidak ada di depan sini, jenengan-jenengan niki yang akan melanjutkan perjuangan saya. Seperti halnya saya melanjutkan perjuangannya para muassis Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak bisa sendirian. Kalau hari ini dikultuskan 3 orang, yang dilupakan hari ini itu adalah peran saudagar. Tanpa Kiai Abdul Kahar Kawatan, Nahdlatul Wathon yang digagas oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mas Mansur tidak akan berdiri. Tanpa ada asosiasi dagang Surya Sumirat, tidak akan pernah ada yang namanya Taswirul Afkar. Jenengan kabeh niki pasti erune NU termon nggih. Nah, NU. Nah, makanya jangan jadi generasi Gen Z yang akhirnya kemarin melakukan pembakaran ketika ada demonstrasi. Jadi sejarah ini tidak hanya kita pelajari untuk kita berpikir secara objektif. Tapi harus ada sumber data primer. Siapa yang tahu sumber data primer itu hari ini dikeluarkan, diceritakan. Jangan cari ini pokoknya. Akhirnya kemarin waktu baca TikTok, nah TikTok ini banyak mudorotnya. Medsos dan sebagainya ini banyak mudorotnya. Contoh ya, ada seorang YouTuber dan sebagainya itu membenturkan Yai Hasim dengan Yai Hasan. Hasan Dipo dengan Yai Hasim Asy'ari itu dibenturkan. Tapi sebenarnya dia tidak tahu sama sekali tentang sejarah NU. Yang tahu itu, yang membiayai itu Hasan Dipo. Hasan Dipo bukan satu-satunya saudagar. Tapi beliau orang yang alim alama. Beliau adalah orang-orang tasawuf. Karena apa? Endingnya adalah kepedulian. Beliau membuat sekolah, beliau membuat musyawarah tentang Islam, pemikiran tentang Islam. Dia Yai Abdul Kahar menyetujui Yai Wahab untuk membuat sekolah Nahdlatul Wathon. Nah ini yang paling unik. Penggabungan antara pendidikan modern dengan kultur atau tradisional. Nah, madrasah hari ini saya katakan kalah dengan Nahdlatul Wathon maupun Taswirul Afkar. Ya. Nah, kalau bahasa Arab itu bahasa Arab atau mempelajari nahwu sorof itu biasa. Tapi di Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar itu juga mempelajari bahasa Belanda, bahasa Inggris. Ya kalau yang sekarang sudah di pondok-pondok pesantren sekarang sudah modern, insya Allah ada. Tapi kalau pondok madrasah kultural itu belum ada sampai hari ini. Loh, berarti kan para muassis ini kan sudah tahu.
Kenapa dibentuk ketika Surabaya itu merupakan kota industri? Tahu Yahya ya? Beliau masih hari ini masih mencari data-data tentang Taswirul Afkar dan Nadatul Wathon. Ini sejarawan NU. Tapi keluarga mempercayakan kepada Mas Yahya, Mas Zubair. Dan alhamdulillah saya sama Gus Ali ini sebagai propaganda, provokator. Sebagai provokator. Karena apa? Peran saudagar ini tidak bisa dihilangkan. Contoh, kalau mboten sanjang nggih, kalau Sayyidah Khadijah itu adalah wasilahnya nanti menjadi istrinya Rasulullah mboten nggih. Tapi pada kenyataannya yang bisa membantu Rasulullah dalam dakwah siapa? Khadijah nggih. Ketika Khadijah mboten wonten, Sayyidina Utsman. Ketika tidak ada Sayyidina Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Nah, disinilah peran vital Hasan Gipo ketika beliau mendirikan Asosiasi Dagang Ampel itu tahun 1906 bersama Kiai Burhan, Kiai Abdul Rohim, terus Kiai Abdul Kahar. Sebenarnya data itu ada, kita saja yang tidak mau mencari. Jadi generasi Gen Z ini pokoknya cari ini bapakku, pokoknya kan seperti itu. Siapa lagi yang mengganti saya nanti ketika saya sudah tidak ada? Kalau hari ini kita tidak belajar sejarah, maka sejarah itu ya sudah. Jangan menyesal kalau diai orang. Jadi memang organisasi itu tidak hanya bisa dibilang hanya satu orang. Saudagar, umarok juga ulamanya di situ juga berperan. Kenapa para muassis Nahdlatul Ulama itu tidak melakukan pemberontakan seperti halnya Geger Cilegon? Karena ini sudah dipelajari. Daripada mengorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa ataupun umat maupun santri yang tidak tahu apa-apa, lebih baik mencerdaskan kehidupan bangsa. Menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, itu Nahdlatul Wathon. Kemudian masih ada Taswirul Afkar nanti. Hasan Gipo ini selalu menjadi direktur. Kalau di asosiasi dagang maupun di setiap organisasi Taswirul Afkar, beliau menjadi direktur komisaris. Kalau sekarang tidak ada, susunan organisasi yang bernama direktur komisaris itu tidak ada. Karena harus mengikuti mengikuti aturan dari pemerintah. Contoh, kalau Rois sama Tanfidiyah hari ini berselisih paham, Rois tidak akan pernah menang. Karena apa? Aturan undang-undang keorganisasian itu masih mengikut pada aturannya Belanda. Pernah dengar ya? Organisasi Robito Alawiyah, Al-Irsyad dan sebagainya nggih. Niku sing ngedekno sinten? Yang mengesahkan siapa? Belanda nggih. Nahdlatul Ulama sing ngesahno sinten? Loh, kok organisasi Arab didirin di sana Belanda? Nggih. Tapi Nahdlatul Ulama Indonesia sudah merdeka belum? Lah belum, wong jelas. Gubernur Jenderal Batavia mengesahkan ADART-nya Nahdlatul Ulama tanggal 6 Februari nomor 25, jelas itu. Makanya ojo benci-benci, tidak boleh, karena organisasi pada waktu itu sudah diatur. Kalau di catatan administrasinya Belanda itu sekitar 1934 itu mengatakan bahwa waktu kalau penasehatnya itu Kiai Hasim, kemudian pengawasnya Kiai Wahab, dan dewan pengurusnya itu adalah Kiai Hasan Gipo. Nah akhirnya beda lagi di susunan 1930 di statuta Nahdlatul Ulama. Nanti ada pergantian di situ dari yang namanya kepengurusan awal. Nah, contoh ya, kenapa sih ada beda antara Tanfidiyah dengan Surya? Kita tidak boleh sebenarnya. Wah, itu Tanfidiyah itu bukan ulama. Masuk Yahya Stakuf itu ulama ya hari ini. Oke. Kalau dikatakan dulu adalah min khairil ulama, Tanfidiyah itu memang bertugas di luar keagamaan yang ada di Suriah. Itu namanya profesionalitas organisasi. Kalau dulu Yai Hasan Gipo ya menghadap ke Yai Hasim, duduk Yai Hasim marani bahasan. Lek saiki karo kualik jare ini. Nah, itu rasa penghormatan seorang Kiai Hasan Gipo terhadap Yai Hasim. Yai Hasan Gipo ini tidak hanya di sebatas asosiasi dagang. Beliau juga ikut Taswirul Afkar. Loh, Taswirul Afkar ini yang jelas adalah pertukaran pikiran untuk permasalahan-permasalahan keagamaan. Mosok Mbah Hasan Gipo gak iso ngaji sih? Iki wong goblok ya karo. Dan sampai hari ini masih menjanjikan, nggih kula mangke ziarah ten makam Hasan Gipo. Sakniki sampai sakniki, Pak. Loh, kalau tidak tahu Hasan Gipo, jangan cerita Hasan Gipo, nanti akan menimbulkan fitnah. Berarti ini orang yang alim tapi jahil. Sing kepele kok cuman Gipo. Hasan Gipo iku gak ngalip lho. Ngalip iki sing nyok napa? Ayo lek karo Mbah Hasan. Kira-kira Hasan Gipo ini rumahnya banyak di Ampel dan beliau mendedikasikan pikirannya, tenaganya, hartanya loh untuk pergerakan loh, perjuangan. Kira-kira Kiai saiki gelem apa gak? Ayo ke Pinaru. Sing ngomong iki lho, sing cerita Mbah Hasan kok gak ngalip dan sebagainya. Saya tunggu permintaan maafnya itu sampai hari ini. Loh, karena Hasan Gipo itu tidak seperti itu. Nah, akhirnya Mbah Hasan Gipo ini sesuai dengan apa yang ada di catatan. Contoh kemarin, kalau tidak paham organisasi jangan berbicara
organisasi. Saya kemarin ikut call-nya Yai Zubair bin Abdul Qudus. Nah, di situ ada yang ngomong bahwa menceritakan tentang Yai Zubair. Pada waktu Yai Hasyim terpilih menjadi rois, Yai Hasyim ini bingung menempatkan Yai Zubair di mana. Akhirnya saya bilang, sampai nggak paham organisasi, ngomong organisasi. Mustasar itu dipilih dulu apa? Setelah rois. Ayo, saya ngomong NU loh ya. Aku duduk NU, PMI gue loh, Insya Allah Islam. Ayo, Mustasar itu dipilih setelah rois kepilih apa bagaimana? Lu kan Mustasar dulu, baru rois. Nah kok Mbak Zubair bingung dalam Mbak Zubair? Mbak Zubair itu di catatannya sudah jelas bahwasanya beliau adalah, Yai Zubair itu adalah Mustasar bersama Ndoro Muntaha menantu Kiai Kholil Bangkalan. Jelas itu. Catatannya Yai Umar Burhan itu jelas. Terus ada yang cerita bahwa Hasan Kipo itu ketika menjadi Tanfidiyah, ketua Tanfidiyah itu ditunjuk oleh Yai Wahab. Loh. Nah, berarti kan ini minim, pengetahuan tentang organisasinya itu minim. Tata aturan organisasi pemilihan itu harus paham. Saya diceritani titik nang gini, wis aneh-aneh. Nah, ayo, Tanfidiyah itu ketika Mbak Wahab jadi katib, Yai Wahab jadi katib, apakah berhak memilih Tanfidiyah? Katib? Enggak. Itu dipilih lagi. Kalau dulu jelas yang memilih Kiai Hasan itu adalah Yai Abdul Qahar karena sudah tahu kemampuan Kiai Hasan Kipo. Lihat, di situ ada bendera yang hilang. Di sekitar 1926 itu ada nama Haji Burhan dan Ahmad Khatib. Dan itu nanti di 30 berbeda. Karena memang mengundurkan diri, karena memang untuk mengurusi sesuatu. Nah, sekarang kepedulian Taswirul Afkar Nahdlatul Wathon. Hari ini tidak ada NU. NU hari ini punya rumah tingkah atau rumah penampungan bagi orang-orang gelandangan dan sebagainya. Yang dulunya ada di tembok dan dipekerjakan untuk membersihkan makam tembok. Kemudian penampungan orang-orang perempuan karena masalah perdagangan wanita. Loh, sudah dipikir sama Mbak. Loh, kalau tidak percaya saya perlihatkan datanya. Ojo heran loh, saya tidak pokok ijar ini. Dan terus yang mensubsidi atau menyokong anggaran biayanya ini siapa? Yang jelas para saudagar. Kalau tidak tahu ceritanya Hasan Kipo, saya mohon ya, Faisal Asgaf itu jangan cerita tentang Hasan Kipo sehingga membenturkan antara Hasan Kipo dan Yai Hasyim. Saya siap kok. Bilang aja Gus Ali ya. Saya siap berhadapan dengan dia. Tapi ojo pokok ijar ini kalau harus membawa data valid. Ya Mas Alwi contohnya dikeluarkan dari silsilah. Sopo sing ngomong iku. Nah, banyak cerita NU. Jangankan cerita yang 100 tahun, ya, 400 500 tahun. 100 tahun lu si akeh sing ketelisut. Ngoten nggih? Ya nggih. Loh, apa sih perannya kayak perannya Yai Hasyim, Yai Wahab? Ya kan diketahui cuma 3, Yai Bisri Samsuri, Yai Wahab dan Yai Hasyim. Yang lainnya, lho apa wong Surabaya iki turu jaman sak monten niku. Pergerakan Hos Cokro Aminoto. Beliau adalah pengajar di Nahdlatul Wathon. Loh, berarti kan ada kedekatan antara Hos Cokro Aminoto dengan Yai Abdul Qahar. Loh, datanya ada semua. Loh, monggo. Kalau Nahdlatul Ulama ini PCNU Bangkalan atau PCNU Surabaya, lek PCNU Surabaya ku gak kena dicekel buntute. Ayo ae. Wis gampang. Ya karena apa? Di situ pasti tidak mau sejarah kakeknya hilang. Loh, kalau dibuka semua. Yai Mas Alwi, Yai Wahab, Yai Hasan Kipo, kemudian Pak Burhan, Yai Abdul Qahar. Banyak di kawasan itu ada Yai Abdullah Ubed. Wis ndak apa-apa lah wis. Hari ini waktunya Nahdlatul Ulama balik maneh nang kita iki. Sing saudagar, sing kudu saudagar sing alim alama, sing ulama ojo dadi maling. Ngoten nggih? Niki pesene Yai Umar Burhan. Insyaallah tulisannya ada. Karena NU itu sudah memberitahu sudah dalam itunya. Kepedulian terhadap kemaslahatan umat. Lah sak niki hanya yang ada di atas sakno bansere sing nisor-nisor niki. Nggih. Monggo, kalau ingin mengembalikan sejarah Nahdlatul Ulama dan kembali ke pakem jalannya Nahdlatul Ulama, contohlah muasis-muasis Nahdlatul Ulama. Jangan merasa kalian atau yang ada di struktural Nahdlatul Ulama hari ini gede rosok. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi sebenarnya. Muasis-muasis kita ini sebagai struktural PBNU tidak sama dengan muasis-muasis Nahdlatul Ulama. Yo iyalah, soge kalah soge, pinter kalah pinter, cerdas kalah cerdas, wani kalah wani. Nggih. Tapi enggak. Saya tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk ikut sekolah tak Joko Yai Hisni lah. Saya menjaga arsip-arsip, rumah arsip yang ditinggalkan oleh arsip-arsip yang ditinggalkan oleh Kiai Umar Burhan supaya arsip-arsip ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Kalau bicara tentang
Nahdlatul Ulama jangan berbicara tahun 1926. Karena sejarah sebelum Nahdlatul Ulama itu ada. Karena ditulis dalam Suara Nahdlatul Ulama wilangan pertama. Nahdlatul Wathon, Tasbirul Afkar, Takmirul Masajid dan Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang sama. Sama sing apa? Tujuan yang sama itu adalah kemaslahatan umat. NU sempat goyang. Akhirnya Yai Burhan membentuk Strukting Waqfiyah tahun 1937. Dikira gak goyang. Ditinggal Hasan Kipo, ditinggal Abdul Qahar. Akhirnya goyang. Ya, peran saudagar nih. Peran saudagar waktu itu memang sangat signifikan. Kayak nanti dicari sejarahnya NU itu goyang tentang masalah pembiayaan. Di situ pertama wafatnya Hasan Kipo dan kemudian wafatnya Kiai Abdul Qahar. Akhirnya Kiai Burhan turun lagi membentuk Strukting Waqfiyah. Jadi Hasan Kipo itu beliau ini sangat signifikan dalam pergerakan yang ada di Surabaya. Contohnya ketika Kongres Islam di Kairo tahun 25, tahun 24 itu dibentuk sebuah komite sentral khilafah. Dan di situ Hasan Kipo sebagai anggota dan Kiai Abdul Wahab sebagai wakil ketua. Nah, kemudian besoknya siapa yang harus diberangkatkan sebagai delegasi untuk ke Kairo Kongres Islam? Host Cokro Aminoto meminta Hasan Kipo. Tuan Hasan Kipo, siapa yang Anda tunjuk untuk menjadi delegasi? Yang saya tunjuk adalah Kiai Abdul Wahab dan Kiai Mas Mansur. Dan ini tercatat di surat kabar Sri Joyoboyo tahun 24. Mau sampean mungkin loh hari ini sing gengset ini paling nang internet lek gak nonton situs-situs porno. Nah, ingatkan nggih. Nah, saya mencari data itu tahunan sampai saya ketemu beliau dan saya mencocokkan apa yang yang memperkuat internal dan yang ada di eksternal. Muassis NU niku kata, sanes Yai Hasyim mawon, sanes Yai Abdul Wahab mawon, sanes Yai Bisri Samsuri mawon. Kalau hari ini anak putune Mbah-mbah muassis NU iki dikumpul lo, dikon mudun ae PBNU. Boten. Karena memang apa? Muassis NU itu tidak berjuang sendiri-sendiri, tapi jam'iyatan. Nah, sebelum NU terbentuk, itu ada namanya Komite Hijaz yang diketuai oleh Hasan Kipo dan sebagai wakil ketuanya adalah Saleh Samil. Itu dibentuk oleh Yai Wahab. Dan kemudian ada Abdul Halim, kemudian ada Yai Khalil, Lasem. Dan itu tercatat. Nah, barulah di situ membahas organisasi tentang permasalahan Hijaz yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk menghadap Raja Saud itu adalah Kiai Asnawi Kudus. Akhirnya ada yang bertanya, loh, Kiai Asnawi ini mewakili siapa? Kalau untuk diberangkatkan ke Hijaz. Nah, akhirnya disitulah dibentuk sebuah organisasi ulama, di mana ulamanya dipimpin oleh Yai Hasyim dan saudagar-saudagarnya dipimpin oleh Kiai Abdul Qahar. Barulah di sini muncul nama Nahdlatul Ulama dan Nuhudul Ulama. Ini kronologis, empirisnya seperti itu. Monggo, kalau yakin yang saya katakan, saya ada datanya. Kalau yang yakin ada dari yang sedang berkembang hari ini, monggo silakan. Saya tidak menutupi. Tapi apakah sejarah itu akan masuk dalam sejarah nasional Indonesia? Pasti akan dipertanyakan oleh Profesor Andar Gonggong. Saya yakin itu. Tapi kalau secara empiris dan kronologis dan ada bukti sumber primernya, maka inilah nanti yang diakui sebagai sejarah nasional Indonesia. Loh, NU kudu diceritakno mulai awal kalau Nahdlatul Wathon sampai NU ngadeg. Nggih. Jadi saya ingatkan, kalian harus belajar. Jangan pokoknya jarine dan mendengarkan, itu tidak baik. Harus mencari dan membaca. Ini yang hari ini hilang dari generasi Gen Z apa Gen apa? Gen Z. Ini hari ini yang hilang. Ya sedikit-sedikit kurikulum yang ada di Ma'arif atau pondok-pondok pesantren itu menceritakan sejarah NU. Tapi jangan sejarah NU hari ini, karena itu nanti tidak akan utuh. Akan terjadi penokohan di sana. Gak apa-apa wis. Ya, mumpung hari ini kholnya Hasan Kipo. Beliau memang merupakan saudagar yang alim alama dan beliau bisa ngaji. Nanti suatu saat siapa yang berbicara yang bilang kalau Hasan Kipo itu tidak bisa ngaji. Salah satunya adalah keturunan dari Kawatan. Dan itu ngomong bahwasanya Hasan Kipo tidak bisa ngaji. Nanti saya akan tunjukkan. Nggih, ya ingat nggih. Pidato Hasan Kipo dalam muktamar berbahasa Arab. Pun nggih. Wah, yo lek dadoran, wis enak kali kula putune wong Surabaya. Nah, itu. Hari ini kita harus mencari tahu. Kalau kita tidak mencari tahu, maka sejarah sampeyan iki akan diakoni uang, sampeyan iki akan salah jalan. Kalau ingin mencari sesuatu, di rumahnya Kiai Umar Burhan. Tentang sejarah NU, Nahdlatul Wathon sampai NU ada semua di situ.
Contoh kemarin Kiai Said di medsos saya sudah dengar. Anjani lek Kiai Umar Burhan duwe data ayo tokno. Saya tidak kalah akal. Saya bantah Kiai Said tentang Muhammadiyah. Niki saksi ini Kiai Hamid. Saya bantah di situ. Akhirnya beliau sampai ingin tahu arsip datanya Kiai Umar Burhan. Niki kalau Semerapi kali Yai kalau wingi di Semerapi alas masih sedikit. Sudah loh. Nah ini Kiai Said ngomong loh. Lalu yang lainnya tidak mau tahu kalau yang lainnya. Terus aku cerita NU ya aku cari sing tak cerita no, sing tak rui. Tapi kita hari ini tidak mau belajar. Ini Kiai Said ya. Kiai Said Agil Sirat mau datang ke rumah Arman. Niku karena kulo bantah dan niku memang jalannya Kiai Hamid, jalannya niku. Saya memang kepingin ketemu Kiai Agil Sirat. Tapi ketika beliau datang ke rumah arsip Kiai Umar Burhan, ada berita miring. Kiai rumah arsip nempel nang MWC NU dan nempel di orang-orang NU. Wah, ini fitnah lah. Dan tidak sopan. Saya ingatkan, sampai dari wong NU kudu sopan. Tidak ketika Kiai Said itu sedang ngobrol dan diskusi tentang sejarah NU, tiba-tiba nyelonong dan minta Kiai Said untuk datang ke MWC. Niki wis mboten gak duwe adab iki. Masuk ketua MWC NU. Wis papano lah wis. Harus dirubah itu, tidak boleh. Kalau memang tidak mendatangkan Kiai Said, gak diurui kalau muasis NU awake dhewe bojok niku. Gak diurui. Kalau muasis NU itu Hasan Kipo Yai Hasim ngomong ayo Kalau kalau ngopen-ngopeni NU dianggap santrine Yai Hasim Husnul Khotimah nggih, tapi lek nang NU ngentit sampai durui kali Yai Hasim. Durui kali Hasan Kipo. Nggih boten. Hati-hati. Hati-hati sampai NU ya. Ngenteni tok iman ini. Jadi memang itu. Ayo balik apa yang disampaikan oleh Yai As'ad di Asem Bagus. Ayo balik nang kita NU. Wis gak usah ngurusi politik. Tapi yang jelas tidak akan pernah mau. Wis mending lah gawe partai NU ngoten ya nggih. Ini ngomong tak sumbang ya, aku tak sumbang wis, tak sumbang konon asasinya Partai Nahdlatul Ulama wis tak sumbang. Nah ini. Hari ini generasi muda NU harus pengkaderannya memang benar-benar sesuai dengan apa yang digagas oleh Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi, Kiai Mas Mansur, yang kemudian Kiai Mas Mansur hijrah ke Muhammadiyah. Bukan berarti Kiai Mas Mansur itu ikut Wahabi. Beliau masih ketemu kok dengan sama Kiai Mas Alwi, sama Kiai Wahab, masih diskusi beliau. Tapi karena gak seneng karya Kiai Mas Mansur dianggap Wahabi. Banyak sejarah yang pemelintiran itu. Nah, kalau Kiai Wahab dulu menggagas Jamiatul Nasihin, itu usia 8 sampai 15 tahun. Nggih, mangke ono generasi-generasi kiai muda. Ada Subhanul Waton di daerah Kawatan dan Dakwatu Subhan di Kebon Dalem. Duh, paling cerita apa, Man? Duh, karena memang ini yang harus disampaikan. Lek sampeyan Mbak Abdullah Ubed dilek sampean. Ini jarine siapa iki Pager Nusa ya? Pasti. Pasukan inti nggih. Nggih, sampeyan lek karo Abdullah Ubed dilek sampean. Ya temenan nih. Dan beliau inilah sebenarnya yang ya waktu itu Mbah Wadi Lokno. Nah, yang menemui Musa itu sebenarnya bukan Haji Hasan Kipo, itu salah itu. Hasan yang lainnya bersama Abdullah Ubed. Nah, penyematan ngeten niki. Jadi kalau sarankan nggih, kalaupun cerita Hasan Kipo, beliau adalah saudagar yang alim alama. Beliau mengorbankan, beliau berdedikasi untuk perjuangan Islam. Baik secara pikiran, harta maupun tenaga. Mumpun cerita aneh-aneh tentang Hasan Kipo. Masio presiden, nggih, masio kiai top. Nggih, nanti akan berhadapan dengan saya nanti. Kalau bercerita tentang Hasan Kipo yang aneh-aneh, akan berhadapan dengan saya. Mboten peduli masio niku jarine kiai tasawuf. Karena saya peduli dengan sejarah-sejarahnya mbah-mbah yang ada yang memperjuangkan hari ini. Memperjuangkan kita hari ini niki sapa? Nggih mbah-mbah niku. Sampeyan berjuang untuk sapa? Anak putu sampeyan kok lho, 20 tahun 30 tahun maneh. Nggih. Jadi saya ingatkan, kalau berdakwah Islam apa yang disampaikan oleh pertemuan Taswirul Afkar dengan seorang ulama Inggris bernama Haji Kamaluddin. Saya berdakwah di Inggris itu dengan membawa orang-orang populer, terkenal dan orang-orang kaya. Sampai lek sik melarat, ojo wani-wani koyok bahasan gitu. Ojo wani-wani sampean. Wis mending lah. Nggih, ojo wani-wani sampean kok wani-wani lek kok. Akhirnya sampean kan lek banser kan lagunya kudu ditambahi. Nggih, khusus banser lagunya napa Gus? Tambahi nggih. Nah niki. Jadi saya simpulkan bahwa Hasan Kipo ini adalah seorang saudagar yang alim alama, dan beliau bukan satu-satunya saudagar yang berjuang dan bergerak di Surabaya. Banyak. Tolong ngomong sampai Faisal Asegaf itu. Ya. Beliau bukan. Saya akhiri, saya mohon maaf kalaupun ada niki soal setelannya Gus Ali soalnya. Dikengken los dol. Tak los no wis. Penting nih. Hari ini kita harus belajar, jangan jarine pokoknya nggih
insya Allah keluarga ini dari Kiai Umar Burhan, dari Kiai Gisni ini sudah siap untuk siapa yang mau belajar tentang NU. Yang terpenting ada surat dari PC ataupun MWC ataupun PW. Insya Allah siap beliaunya. Tapi jangan dimanfaatkan, itu pesannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.